Aku adalah salah satu orang yang sangat berterima kasih banget dengan adanya Doktif. Ini real yang aku alami. Ya, jadi aku adalah pengguna skincare-nya Dr. Richard Lee yang aku gunakan dari tahun 2019 sampai kemarin tahun 2024 akhir aku baru sadar dengan adanya huru-hara Dr. Richard sama Doktif. Kenapa aku berterima kasih banget sama Doktif? Karena dari situ aku jadi sadar bahwa ternyata selama ini tuh aku cuman kayak dibohongin sama Dr. Richard Lee. Di otak aku tuh, mindset aku tuh, aku percaya sama beliau karena menurut aku tuh beliau waktu itu adalah salah satu dokter yang menyuarakan tentang pengusaha skincare abal-abal lah yang menggunakan merkuri. Jadi kayak aku percaya banget bahwasanya produknya Dr. Richard Lee itu pasti aman. Dan aku memang bukan memburu kulit yang harus glowing, yang harus putih, bersih, bersinar. Enggak juga guys, yang penting kayak nggak kusem, tetap bersih gitu, nggak yang kucel lah gitu. Dari tahun 2019 aku pakai skincare-nya beliau. Awalnya aku tuh nggak datang ke kliniknya, tapi aku cuma konsul lewat Instagram aja waktu itu. Sampai aku gunain dan aku ngerasa kayak oh aman nih, kayak nggak ada perubahan yang terlalu drastis gitu. Aku ngerasa sih kayak ya bersih lah gitu di kala itu. Sampai akhirnya ada Doktif, aku baru sadar, oh iya ya, kok kulit aku selama ini dari yang aku cuman pakai paket yang biasa sampai serum sutra, sampai akhirnya aku pakai yang whitening premium, tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Dari situ aku baru sadar, oh jadi ternyata selama ini aku pakai skincare yang overclaim harganya doang mahal. Dia nge-branding dirinya seolah-olah dia itu kayak oh dewa buat para kaum wanita. Ternyata. Dan saat aku sadar, akhirnya aku cari-cari rekomendasi yang pada akhirnya aku kembali ke basic skincare. Yaitu aku gunain sunscreen, terus moisturizer, dan juga retinol. Itu aja yang aku saat ini gunain, tapi menurut aku hasilnya better banget. Ini kulit aku, menurut aku ini udah better banget. Ini tanpa efek filter. Nih. Yang tadinya aku masih ada chicken skin di sini, ini tuh rasanya kayak bener-bener mulus banget, terus bersih banget, kayak nggak pakai bedak aja tuh rasanya kayak ya udah bersih gitu loh. Nah nanti kalau buat kalian yang mau aku share apa aja yang aku pakai, nanti boleh kalau komen kalian rame pengen tahu apa yang aku pakai, aku bakalan share ke kalian. Jadi apa aja yang aku pakai setelah aku lepas dari skincare-nya Dr. Richard Lee. Sampai sekarang skincare-nya masih banyak. Dari Dr. Richard Lee itu masih ada guys. Karena aku kalau beli itu paketan gitu. Dia suka nge-sell, suka live nge-sell gitu kan. Itu masih ada banget. Banyak. Dan aku bungkusnya semua memang aku kumpulin selama ini tuh loh gitu. Kayak bangga aja gitu tadinya pakai produknya beliau. Apa? Buzzer lo bilang. Nih, kasih bukti ke lo. Kalau gue ini bukan buzzer. Nih, ini sebagian aja yang masih aku simpan, sebagiannya tuh udah kayak kebuang. Ini yang dari serum sutra yang harganya tahu satunya 350.000 nih. Tuh, tadi aku simpan ini di bawah laci lemari aku, kamar mandi nih. Tuh. Ini sebagian aja. Nih. Nih. Ini baru sebagian doang. Tuh. Terus yang masih ada produknya yang aku bilang, jangan sedih, aku punya buktinya juga. Transaksinya, aku belinya di mana, terbukti transfernya pun juga sebagian masih ada guys. Gue bukan buzzer, gue mah cuman menyuarakan apa yang gue rasain. Nih, ya, ini masih segelan tuh. Ini kemarin kardusnya udah gue buang. Ini waktu kemarin dia tuh ngeluar promo, katanya paketnya tuh cuman jadi harga 1 jutaan, beli 2 paket itu cuman jadi 2 juta sekian. Tuh sampai ini, nih ini kemasan yang terbarunya, ini yang belum lama aku beli pun gue masih belum terlalu sadar waktu itu gue masih beli. Ini masih utuh akhirnya. Gue udah terlanjur beli, aku baru sadar tuh. Ini semua masih segelan, tuh. Nih, tuh sampai body scrubnya.
Jadi sebelum ada buzzer-buzzer yang lain yang mungkin ngatain aku bohong atau mau menjatuhkan, aku nggak ada niatan mau menjatuhkan Dokter Richard. Aku nggak ada urusan, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya ini murni pure pengguna Dokter Richard Lee. Aku tadinya itu murni bener-bener sebangga itu sama beliau. Aku nggak marah, aku nggak membenci, tapi kayak cuman kecewa aja gitu loh. Karena gimana sih guys, kalian ngerasa kayak oh ya Allah dia itu kayak baik loh menyuarakan skincare abal-abal ke orang-orang supaya wanita Indonesia tuh sadar bahwasanya cantik tuh nggak harus putih, mulus, dan harus pakai yang aman gitu loh supaya efek jangka panjang gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia juga mafia skincare. Emang aku akuin di sini, aku nggak pernah bilang menurut aku sendiri ya. Selama dari tahun 2019 saya pakai, aku tuh nggak pernah bilang kalau produknya Dr. Richard itu berbahaya. Itu dicatat dulu. Oke, saya akuin ya, menurut aku pribadi. Jadi barang-barang dari Dr. Richard Lee itu semuanya tuh menurut gue tuh aman. Kenapa sih gue bilang aman? Karena sebelumnya, kenapa saya dulu pakai Dr. Richard Lee? Sebelumnya saya tuh dulu pakai krim dokter yang ada di sekitaran aku. Tapi ketergantungan gitu. Jadi di saat aku kayak 2 hari nggak pakai, 3 hari nggak pakai, kok lama-lama kayak gatel, beruntusan. Nah karena itulah aku kan nggak mau, karena kan aku pakai jangka panjang kan. Aku berhenti, ketemulah Dr. Richard Lee yang dikala itu belum banyak lah ya dokter-dokter yang menyuarakan seperti Doktif ataupun Dokter Ika gitu kan. Jadi gue kayak percaya banget kan, kayak aduh yang penting aman nih, tapi minimal muka gue juga yang ya bersih lah ya gitu, nggak kucel gitu. Karena aku tuh bukan tim yang treatment, aku nggak pernah treatment, bukan yang suka treatment laser, terus kayak treatment kecantikan yang mahal-mahal, nggak. Aku facial aja jarang banget, mungkin bisa berbulan-bulan sekali kalau mau aja gitu guys. Nah aku bakalan tunjukin ke kalian muka aku belum lama ini sebelum aku lepas dari waktu aku masih pakai produknya Dr. Richard Lee, dibandingkan sekarang yang kulit aku nih jadi kayak gini tuh. Ini murni pure tuh ya ini noda-noda dosanya sedikit ada ya, wajar lah ya, nggak mungkin sempurna kan, tapi menurut aku ini udah better banget. Aku memang bukan penganut yang mukaku harus licin, harus yang glowing kayak gimana gitu. Ya udah segini aja gue udah bersyukur. Karena aku juga memang bukan yang treatment ke skincare mahal. Ya Allah, bener-bener ya si RL kalau nggak dibongkar Doktif masih aja kalau itu dia pamer-pamer omset miliaran. Itu dia. Nyeseknya tau nggak sih Kak? Nih, ini salah satu aku kasih sampel ya. Ini itu tadinya harga normalnya dulu 350.000 satunya, oke? Ini. Terus face tonernya yang ini itu harganya 130 ribuan, yang bukan yang ini nih, yang masih yang biasa. Aku kalau yang premium itu aku belinya tuh satu paket, satu box gini. Aku belum pernah ecer. Tapi kalau yang paket biasanya itu 130 ribu. Terus pokoknya segala macamnya lah ya. Krim malamnya itu harganya tuh kan mehong-mehong kan. Nah sekarang you know harganya berapa? Ini ada chat dari klinik Athena gitu, karena aku pernah ke klinik Athena yang ada di cabang Bekasi Semarkon kan. Gila gak sih, dia sell setelah harganya jatuh, setelah turun gara-gara kena Doktif nih, harganya kayak gini 100.000 3, lu bayangin. Tonernya, sabunnya 100 ribuan 3, bayangin 3. Jadi kayak bisa bayangkan betapa kecewanya aku dan mungkin korban-korban yang lain yang sampai sudah bertahun-tahun kita rela mengeluarkan uang yang menurut aku lumayan dalam. Namanya wanita pengennya kan cantik, pengen yang mukanya itu bersih. Terus dia sekarang masih sibuk dengan jualannya, dengan produk-produk yang barunya. Kayaknya aku belum ada ngelihat dokter itu minta maaf dan mengakui kesalahan Dokter Richard Lee deh. Bisa gak sih dok? Maksudnya kayak dokter ada ngerasa bersalah gak sih sedikit dengan orang-orang yang sudah dokter bohongi? Dok, kami percaya banget sama dokter, kami tadinya sebangga itu banget sama dokter. Aku gak benci sama dokter, tapi kecewa gitu loh. Maksud aku tuh kayak bisa gak sih dokter itu mengobati
kekecewaan kami sedikit, setidaknya dokter minta maaf, mengakui kesalahan, dan kayak mau berusaha untuk memperbaiki deh gitu. Karena setiap orang mungkin ya bisa punya kesempatan untuk berubah gitu loh. Tapi kok ini nggak ada gitu, dokter cuman sibuk jualan dengan produk-produk baru dokter aja tanpa ngerasa kayak bersalah sama sekali.